Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amalia Sulistiani dari Stikes Bakti Tunas Husada Prodi S1 Farmasi dengan NIM 3119089. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyakit kulit pada manusia. Nah, sebelum kita ke pembahasan tentang penyakit kulit terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kulit. Nah, kulit merupakan organ tubuh manusia yang berada di bagian luar. Nah, fungsi dari kulit juga yaitu untuk menerima rangsangan seperti sentuhan, rasa sakit dan pengaruh luar lainnya. Nah, apabila kulit kita tidak dijaga sejak dini, maka kita akan terserang berbagai penyakit kulit. Bisa disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama ada dari jamur, kuman, parasit, virus maupun infeksi lainnya yang dapat menyerang siapa saja dari berbagai umur. Gangguan pada kulit juga bisa dari berbagai faktor. Penyebabnya seperti iklim, lingkungan, tempat tinggal, kebiasaan hidup, dan pengaruh lainnya. Nah, yang pertama itu ada jerawat. Jerawat merupakan suatu penyakit peradangan kronik dari unit sebaceous yang ditandai dengan adanya komedo, papula, pustula, nodul, kista, dan scar. Nah, jerawat sering terjadi di bagian wajah, leher, dada, dan punggung. Nah, meskipun jerawat tidak berdampak fatal, tetapi cukup merisaukan karena dapat menurunkan kepercayaan diri kita, terutama mereka yang sangat peduli akan penampilannya. Penyebab jerawat terjadi antara lainnya karena faktor genetik, endokrin, fisikis, musim, stres, makanan, keaktifan kelenjar sebasea, infeksi bakteri, kosmetika, dan bahan kimia lainnya. Nah, jerawat dapat disebabkan juga oleh aktivitas kelenjar minyak yang berlebih dan diperburuk oleh infeksi bakteri. Bakteri penyebab jerawat terdiri dari Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan lain-lainnya. Untuk mengobati jerawat, di sini ada Vitasin. Nah, obat Vitasin ini merupakan obat jerawat topikal dengan kandungan retinoid acid atau asam retinoat atau tretinoin. Retinoid acid meningkatkan mitosis dan pergantian sel epidermal serta menekan sintesis kreatin. Permeabilitas kulit meningkatkan menyebabkan hilangnya cairan sehingga memudahkan pengelupasan kulit dan mencegah terbentuknya pengelupasan kulit. Nah, oleh karena itu, Vitasin Cream efektif digunakan untuk pengobatan jerawat, komedogenik, papula, dan pustul. Nah, dosis awal untuk pemakaian obat ini dioleskan sedikit-sedikit tipis pada area kulit yang berjerawat atau bermasalah sebelum tidur. Peradangan jerawat bisa memburuk selama fase awal terapi, yaitu bisa dari 3 minggu sampai 4 minggu setelah pemakaian pertama, sebagai efek dari tretinoin pada kulit. Nah, yang kedua ada dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit pada epidermis dan dermis yang disebabkan oleh faktor eksogen ataupun enogen dengan ditandai gejala objektif lesi bersifat polimorf dan gejala subjektif gatal. Nah, gejala utama yang dirasakan pada penderita yang menderita penyakit dermatitis adalah gatal, alergi kulit, melepuh, kulit meradang, perih, keluar nanah, muncul kemerah-merahan pada wajah, lutut, tangan, dan kaki, tetapi tidak menutup kemungkinan kemerahan muncul di daerah lainnya. Daerah yang terkena akan terasa sangat kering dan panas pada area kulit yang terkena dermatitis. Nah, penyebab dermatitis juga akibat interaksi multifaktorial, yaitu faktor genetik, keturunan, lingkungan, gangguan fungsi sawar atau pelindung kulit, faktor imunologi, dan infeksi. Nah, obat untuk penyakit dermatitis ini ada betametason. Nah, betametason ini adalah obat kortikosteroid oles yang dapat digunakan untuk mengatasi reaksi alergi atau mengurangi peradangan kulit akibat sejumlah kondisi seperti eksim,
seperti dermatitis. Betason topikal juga bekerja dengan menghidupkan senyawa-senyawa alami yang berguna untuk meredakan gejala-gejala peradangan berupa pembekakan dan kemerah-merahannya. Nah, untuk dosisnya juga, pemakaian betametason ini sangat tergantung pada lokasi dari area kulit yang terkena dermatitis. Nah, biasanya untuk penggunaannya satu ruas ujung jari telunjuk digunakan 1-2 kali sehari, dan untuk jangka waktu pemakaian rata-rata adalah 7-14 hari hingga gejala yang muncul menghilang. Nah, yang ketiga, ada penyakit kulit yang dinamakan dengan skabies. Skabies merupakan infeksi kulit yang menular dengan adanya rasa gatal pada lesi ketika malam hari yang disebabkan oleh tungau skabies. Tungau tersebut dinamakan dengan tungau Scharcoptes scabies varhominis. Nah, skabies dapat menginfeksi siapa saja, namun beberapa kelompok yang memiliki kerentanan dan lebih beresiko untuk terinfeksi adalah anak-anak. Nah, anak-anak, dewasa, skabies dapat menginfeksi siapa saja, namun beberapa kelompok yang memiliki kerentanan dan lebih beresiko untuk mengalami penyakit ini adalah anak-anak dalam usia muda, yang aktif secara seksual, penghuni rumah jompo, fasilitas kesehatan jangka panjang, sekolah berasrama, dan tempat huni yang ramai dengan kebersihan rendah. Nah, sistem kekebalan tubuh yang rendah, pendapatan keluarga yang rendah, kebersihan yang buruk seperti berbagi pakaian dan handuk, serta frekuensi mandi yang jarang. Nah, gejala yang sering dirasakan adalah gatal, terutama malam hari, bentol bintik merah seperti jerawat, kulit meradang, panas pada area tersebut, perih, dan mengeluarkan nanah. Nah, untuk obat skabies ini bisa menggunakan dengan skabimid. Skabimid cream adalah obat topikal yang mengandung permethrin yang digunakan untuk mengobati infeksi kulit skabies yang disebabkan oleh tungau. Permethrin merupakan obat golongan piretrin yang bekerja dengan cara membunuh tungau berserta telurnya. Nah, obat ini juga digunakan dengan cara mengoleskan krim ke seluruh tubuh, termasuk wajah, leher, kulit kepala, dan telinga. Setelah 8-24 jam, obat dibilas dengan cara dicuci menggunakan sabun. Pengobatan dapat diulangi 1 minggu, dan skabies termasuk dalam golongan obat yang keras. Maka dari itu, penggunaan obat ini harus menggunakan anjuran dan resep dari dokter. Nah, untuk penyakit yang selanjutnya ada herpes. Herpes merupakan penyakit radang kulit yang disebabkan oleh virus dengan ditandai munculnya bintik yang berisi cairan pada kulit tertentu. World Health Organization atau WHO melaporkan prevalensi herpes di negara berkembang seperti Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Nah, herpes pada kulit biasanya terdiri dari 2 macam, yaitu herpes simplex dan zoster. Kedua macam herpes ini memang disebabkan oleh virus yang sama, yaitu HSV. Gejala yang dirasakan pada penderita herpes biasanya gatal, demam, nyeri kepala, nyeri tekan, kulit meradang, kulit melepuh, perih, dan muncul gelembung air. Obat untuk herpes ini kita bisa menggunakan dengan acyclovir. Nah, acyclovir ini digunakan untuk meredakan nyeri dan mempercepat penyembuhan luka lepuh di kulit sekitar bibir atau kelamin, serta herpes pada mata. Acyclovir juga berfungsi mencegah penyebaran virus herpes di tubuh penderita. Nah, obat ini bekerja dengan menurunkan kemampuan virus dalam menggandakan diri, yaitu melalui penghambatan DNA polimerase dan replikasi DNA virus, sehingga mencegah pembentukan DNA virus tanpa mempengaruhi sel normal. Kandungan acyclovir ialah acyclovir 5%. Dosisnya yaitu mengoleskan
5 kali per hari tiap 4 jam tanpa dosis malam. Lanjutkan pengobatan setidaknya 5 hari. Dalam beberapa kasus pengobatan dilanjutkan hingga 10 hari. Aturan pakai dioleskan pada bagian area yang infeksi atau yang sakit setelah kulit dibersihkan dan dikeringkan. Nah, yang terakhir ada pioderma. Pioderma ini merupakan infeksi bakteri pada kulit yang sering kita jumpai juga. Penyakit ini dapat menyerang laki-laki maupun perempuan pada semua kalangan usia. Nah, gejala penyakit ini biasanya gatal, terdapat benjolan merah pada kulit, membesar dan kemudian menjadi nanah, kulit meradang, serta demam. Terjadi pioderma dipengaruhi oleh gizi, kondisi imunologis, integritas kulit, serta faktor lingkungan seperti panas, lembab, kurangnya sanitasi, dan higiene. Penyebab dari penyakit kulit pioderma yaitu bisa disebabkan oleh bakteri yang bernama Staphylococcus aureus dan Streptococcus. Nah, untuk pengobatannya bisa menggunakan obat Gentiderm Cream. Nah, obat ini merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit akibat infeksi oleh bakteri yang peka. Gentiderm Cream mengandung getasimine, obat yang termasuk antibiotik golongan aminoglikosida. Nah, untuk cara pemakaiannya cukup dioleskan pada kulit yang terinfeksi 3-4 kali sehari. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.